Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu sehat walafiat, keluarga kita juga sehat, selalu terhindar dari penyakit COVID-19. Anak-anak, dalam kesempatan kali ini kita masih mempelajari tentang Islam di Indonesia atau di Nusantara. Dan sebelumnya marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia, yaitu mulai awal kedatangan Islam di Indonesia, bagaimana para da'i, para mubaligh dan juga pedagang Islam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia adalah melalui beberapa cara atau saluran. Di antaranya adalah saluran perdagangan, kemudian saluran perkawinan, yang ketiga adalah pendidikan, yang keempat saluran politik, yang kelima saluran kesenian atau kebudayaan, dan yang keenam melalui saluran tasawuf. Pertama adalah melalui saluran perdagangan. Saluran perdagangan inilah yang merupakan awal mula proses masuknya Islam ke Indonesia dan juga penyebaran Islam ke Indonesia. Karena memang pada sekitar abad ke-6, ke-7 sampai abad ke-16 ini memang di Indonesia merupakan jalur perdagangan yang sangat ramai antara barat, yaitu Arab, Persia, India, menuju ke Cina yang mesti singgah di Indonesia karena melalui jalur laut. Nah, sebagian dari para pedagang-pedagang Islam baik dari Arab, dari Persia dan India yang singgah di Indonesia, mereka selain melakukan perdagangan juga sambil menyebarkan agama Islam, karena berdakwah atau penyebaran agama Islam adalah merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam. Yang kedua adalah melalui saluran perkawinan atau pernikahan. Ini terjadi karena para mubaligh atau para pedagang Islam yang singgah di Indonesia dan juga menyebarkan Islam di Indonesia ini kemudian tertarik dengan wanita-wanita pribumi, atau sebaliknya para wanita pribumi atau keluarganya tertarik kepada para mubaligh dan juga para pedagang-pedagang Islam karena punya anggapan bahwa para mubaligh atau para pedagang muslim mempunyai status yang lebih tinggi. Oleh karena itulah akhirnya kemudian terjadilah pernikahan-pernikahan tersebut. Misalnya saja pernikahan antara Maulana Ishaq dengan Dewi Skardadu, pernikahan antara Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila, dan lain-lain. Yang kemudian terbentuklah keluarga muslim, punya anak-anak yang Islam dan lain sebagainya, sehingga kemudian terbentuklah suatu komunitas atau masyarakat muslim.
Yang ketiga adalah melalui saluran pendidikan. Para mubaligh dan para ulama dalam menyebarkan agama Islam, awalnya mereka melalui masjid atau surau, kemudian mereka mengajarkan ajaran Islam. Kemudian akhirnya terbentuklah menjadi pesantren-pesantren sebagai lembaga untuk mendidik para santri atau para anak-anak pemuda-pemudi orang Islam yang kemudian mereka selain belajar juga menetap di pondok pesantren tersebut. Kemudian setelah mereka belajar dan selesai, mereka pulang dan mereka juga mendirikan pondok pesantren untuk menyebarkan dan mengajarkan ajaran Islam. Di antaranya adalah Sunan Ampel yang mendirikan pesantren di Ampel Denta, di mana murid-muridnya di antaranya adalah Sunan Giri, kemudian juga putranya Sunan Ampel sendiri yaitu Sunan Bonang, Sunan Derajat, Raden Fatah, dan lain-lain. Pondok pesantren inilah yang merupakan lembaga Islam. Pondok pesantren inilah yang merupakan lembaga pendidikan Islam yang pertama di Indonesia. Yang keempat adalah melalui saluran politik atau kekuasaan. Para ulama, para mubaligh atau para wali yang datang ke Indonesia, di antaranya adalah berdakwah dengan cara mendekati para pejabat atau para pemimpin, para raja-raja yang berkuasa. Hal ini karena masyarakat Jawa mempunyai budaya yaitu budaya paternalistik atau rakyat mengikuti apa yang dilakukan atau diperintah oleh raja atau pimpinan mereka. Oleh karena itu, dengan cara tersebut, kalau raja atau pemimpinnya masuk Islam, maka rakyatnya akan otomatis ikut masuk Islam. Inilah yang dilakukan misalnya oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim yang mendekati para bangsawan Majapahit. Kemudian Sunan Ampel juga mengajak masuk Islam Raja Arya Damar. Kemudian juga mengajak Raja Brawijaya kelima walaupun tidak berhasil, namun raja memberikan hadiah tanah dan kekuasaan kepada Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya. Yang kelima adalah melalui saluran seni dan budaya. Islam disebarkan juga melalui saluran seni dan budaya serta tradisi bangsa Indonesia. Para wali, para ulama sangat memahami betul tentang kondisi bangsa Indonesia saat itu yang sangat menyukai seni dan juga melaksanakan tradisi dan budaya. Di antaranya yang dilakukan oleh Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo dikenal sebagai mubaligh yang mahir, yang pandai dalam menggubah cerita pewayangan, yaitu wayang kulit atau disebut wayang purwo. Beliau menggubah cerita wayang Jamus Kalimosodo. Sunan Kudus juga membangun Masjid Menara Kudus yang serupa dengan candi, serta pola arsitektur yang memadukan konsep budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddha. Yang lain misalnya Sunan Giri adalah menciptakan lagu-lagu tembang dolanan anak-anak, seperti Cublak-Cublak Suweng dan lain-lain sebagainya. Yang keenam adalah melalui saluran tasawuf. Tasawuf adalah merupakan salah satu dari 3 ajaran Islam. Satu yaitu akidah, yang kedua adalah syariah,
Yang ketiga adalah tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau doktrin tentang cara mendekatkan diri kepada Allah secara rohani atau secara batin. Orang yang sudah dekat dengan Allah, bahkan mereka mukasyafah atau sudah terbuka, tidak ada tabir antara dia dengan Allah, mereka disebut sufi atau disebut wali atau aulia, kekasih Allah. Mereka diberi kelebihan-kelebihan oleh Allah, diantaranya yang disebut dengan karomah. Kalau Nabi mendapatkan mukjizat, sedangkan para wali mendapatkan karomah. Dengan karomah-karomah itulah kemudian menarik masyarakat Indonesia untuk masuk kepada agama Islam, sebagaimana yang terjadi pada Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo yang asalnya merupakan seorang berandal atau perampok yang kemudian tertarik dengan karomahnya Sunan Bonang, akhirnya beliau menjadi murid Sunan Bonang dan menjadi wali. Ada lagi yang menyebarkan agama Islam melalui sastra-sastra yang ditulis dengan ajaran tasawufnya. Misalnya Hamzah Fansuri yang terkenal penulis sastra dengan menggunakan saja a. Demikianlah penjelasan tentang beberapa saluran Islamisasi atau masuknya Islam ke Indonesia yang ada 6. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan melalui WA. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.